Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Sabtu Pekan Biasa ke-11, 18 Juni 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Safiria FSGM dari Paroki Kristus Raja Tanjung Karang, Bandar Lampung. Selamat mendengarkan. Carilah kerajaan Allah, segalanya akan ditambahkan kepadamu. Ada lagu rohani yang sangat disenangi banyak orang yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Lirik lagunya, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang baru kita dengarkan,
menasihati kita untuk tidak khawatir akan hidup ini. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kekhawatiran itu memang manusiawi. Contohnya ketika COVID-19, tentu kita sangat khawatir kalau berjumpa dengan orang yang tidak kita kenal. Bahkan kita khawatir menerima tamu dari luar. Kita khawatir kalau orang yang kita jumpai, tamu yang datang dari jauh. Karena kita takut atau khawatir, jangan-jangan orang tersebut sudah terjangkit COVID-19. Sehingga kita khawatir dan sungguh menjaga jarak dengan prokes yang ketat supaya dapat menangkal virus yang datang. Saudara-saudari yang terkasih, kekhawatiran menandakan kalau kita tidak percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Memang, penderitaan, penyakit, bencana, kesulitan selalu ada dalam diri manusia yang masih hidup di dunia ini. Namun, itu bukan alasan kita untuk khawatir. Mestinya sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu untuk meragukan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dalam segala situasi, Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kekhawatiran dapat merenggut kebahagiaan seseorang. Misalnya karena khawatir memikirkan masa depan, nanti akan jadi apa saya ini? Nanti mau makan apa? Nanti kalau sudah kuliah, apakah saya langsung bisa bekerja? Dan lain-lain. Intinya, supaya kita tidak khawatir, harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus sanggup memelihara hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengisi hidup yang memang hanya sementara ini dengan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun sesama kita. Daripada khawatir dengan yang belum tentu terjadi, mari kita mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat agar kita mendapat berkat dari Tuhan sendiri dan menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita mohon kepada Tuhan agar kita dijauhkan dari segala macam kekhawatiran. Kita mohon kepada Tuhan agar dapat menjalani hidup ini dengan penuh semangat dan sukacita, karena hidup itu adalah kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan hal yang perlu kita lakukan adalah mengarahkan hati kita kepada Tuhan agar hidup kita menjadi berkat. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita mohon berkat Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, dampingilah aku sepanjang hari ini, agar aku dapat melaksanakan kehendak-Mu, dapat melakukan tugas dengan penuh semangat dan sukacita, karena percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap langkah hidupku. Jauhkanlah aku dari segala kekhawatiran
yang menghambatku melaksanakan kehendak-Mu. Amin.